Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperagakan cara untuk membuat kalung dan gelang dari kulit mutiara, ya, dari cangkang mutiara yang ada yang berwarna pink, yang berbentuk kotak, dan ini juga sama, yang berbentuk kotak juga. Ini dari cangkang kulit mutiara, dan ini sebenarnya juga ada pink kristal. Nah, ini kristal yang mengkilat. Nah, ini pink juga. Kemudian ada kristal yang dove. Tapi ini mengkilat juga sih, tapi ini baby pink, bener-bener muda banget warnanya. Kemudian ada batu pecah yang juga berwarna pink. Nih, kemudian ini batu kaca juga berwarna pink. Dan ini nanti variasinya yang berbentuk bunga, ada yang berwarna pink. Oke, kira-kira yang mana ya yang akan kita pakai? Nah, untuk hari ini sebaiknya kita memakai yang ini aja nih. Nih, ya, yang terbuat dari cangkang mutiara, yang berbentuk kotak semuanya. Kalau ini berbentuk kotak ketupat, ya, yang berwarna baby pink. Nah, ini juga berwarna pink salem. Oke, mari kita mulai. Nah, berarti ini kita pinggirkan dulu, ya. Kita fokus dengan kulit atau cangkang mutiara yang berwarna baby pink yang berbentuk kotak ketupat ini, dan ini juga berbentuk kotak tidak beraturan, atau bisa dikatakan berbentuk silinder yang tidak beraturan. Kemudian seperti biasa, saya sudah mempersiapkan gunting. Ini tang 2 ya, satu penjepit, satu pemotong. Ini tali yang kaku. Nanti kita gunting sepanjang 90 cm ya. Kemudian ini tali karet gelang yang elastis. Kalau tadi ini yang kaku. Nah, ini ada pinset kecil yang kita taruh di sini. Kemudian ini ada jarum yang lubangnya besar ya. Tuh. Nah, kemudian ini ada beberapa aksesoris. Ya, aksesoris saya pilih yang berwarna silver semuanya. Nah, ini nanti akan kita pakai. Kita akan pilih nanti yang mana aja ya. Kemudian ini bandulnya. Oke, mari kita mulai. Nah, seperti biasa, kita akan mengeluarkan kulit ada yang terbuat dari cangkang mutiara ini. Ya, kita akan keluarkan sebanyak 2 string ya. Jadi, kita akan membuat ini ya untuk liontinnya, untuk bandulnya. Jadi saya mempersiapkan paku pin. Ini sepanjang sekitar 2 cm ya. Kita akan masukkan ke lubangnya. Ya. Kemudian nanti tentu saja dia akan diikatkan ke tengah-tengah bandul ini. Cuman harus diberi satu rantai supaya dia tidak kaku, atau supaya dia terlihat menjuntai. Dan untuk itu tentu saja yang dibutuhkan adalah nih ring ya. Sekarang kita buka ringnya nih pakai tang penjepit dan tang pemotong ini. Jadi diginiin aja, sebenarnya pakai tangan juga bisa sih ya, tinggal begini aja tuh ya. Nah, ini tinggal kita bulatkan, karena ini tangnya bulat, kita bulatkan sampai dia mentok nanti ke cangkang karang tadi ya. Tuh udah mentok kan dia. Jadi tinggal dirapi-rapikan supaya dia kelihatannya lebih manis. Ya, sudah bulat. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Nah, sebenarnya kalau mau ditambah dengan rantai lagi juga bagus sih. Cuman saya ini memutuskan tidak usah tambah rantai lagi ya. Jadinya
kita masukkan di tengah-tengahnya. Ini berapa semua nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di lubang ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Oke. Ini lubang kelima. Langsung kita masukkan. Tapi karena ini di tengah, bagus nggak sih kalau ditambah lagi dengan satu ring lagi. Nah, saya sudah mempersiapkan 2 lagi ya, yang akan saya pasang di ujung-ujung dari liontin ini, dari bandulnya ini. Tapi ini ringnya cuma 1, sementara ini ringnya 2. Jadi supaya ada gradasi tinggi dan rendah. Nah, ini cangkang tiramnya sudah dipasang, jadi istilahnya itu cangkang tiram ya, atau mutiara shell atau shell pearl ya, sudah dirangkai di liontinnya ini. Nah, jadi bagus ya, saya bikin 3. Nah, ini benang nilonnya yang kaku sudah saya gunting sepanjang 90 cm. Kalau kita pasang langsung, dia pasti posisinya jadi miring begini. Makanya kita perlu lagi untuk aksesoris penggantungnya. Jadi boleh ini, tuh. Boleh ini ya. Tapi sepertinya ini lebih cocok. Nah, cara menyatukannya tentu kita butuh lagi ya. Kita butuh lagi ini ring. Jadi kita akan sambungkan ya penggantungnya ke liontin. Jadi gampang seperti ini aja nih. Gak usah yang gede. Ringnya supaya dia tidak terlalu panjang nanti, karena liontinnya mungil ya, jadi harus ada sense seperti itu ya. Nah, oke. Tinggal kita kuatkan pakai tang penjepit supaya dia tidak copot nanti tuh. Jadi ini dikuatkan lagi. Dah, tinggal nanti setelah ini baru kita masukkan ke benang nilonnya yang sudah dipersiapkan. Tuh. Nah, kemudian kita mulai memasukkan cangkang tiram ini ke dalam benang yang sudah kita persiapkan tadi. Ini kadang-kadang agak bermasalah lubangnya. Nah, ini lubangnya kecil banget tuh. Oke, tuh. Sudah dipasang kiri kanan. Tuh, udah mulai terlihat cantik banget jadinya ini nanti pasti. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini di bagian kirinya sudah 3, bagian kanannya juga 3 ya. Dan supaya simetris dengan untaian liontinnya ini juga 3, makanya saya beri selingan ya sebagai pemanis. Ini masih cangkang tiram tapi yang berbentuk kotak agak silinder. Nah, jadinya begitu. Terus kita jadikan lagi 3. Bagusnya 1 apa 2 ya? Coba kita tes dulu ya. Oke, bagus 2 kata pembisik di samping saya. Kameramennya suami saya. Ya, bagus 2. Oke, kita coba ya. Kita tes, bener nggak bagus 2? Nah, setelah dipatut-patut ternyata kayaknya nggak cocok 2 ya. Jadi 1 aja. Supaya manis kotak segi 4-nya ini ya, atau ketupatnya ini tidak hilang. Jadi selingannya cuman cukup 1. Oke. Nah, itu kan jadi manis tuh kalau cuman 1 ya. Oke, ini rangkaian mutiara shell atau cangkang tiramnya ini sudah sebanding atau proporsional kiri dan kanan. Ini 3-nya, ini kan 3-3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sebelah kanan saya ini juga sudah 6. Nah, ini sepertinya sudah panjang, sudah oke ya. Dan sebelum kita memberikannya kodokan ya, lebih manis kalau pemanisnya ini kita jadiin 3 yang akhirnya. Yang terakhir maksudnya. Ya, tuh. 3, berarti 3 kiri kanan. Kemudian baru kita kasih kodokan. Oke, setuju ya? Nah,
Untuk mematikannya seperti biasa nih, saya memakai stopper kiri dan kanan, berarti 2 ya, ini stopper merica namanya. Nah itu jadi lebih manis. Kemudian baru kita masukkan kodokannya di sini. Seperti biasa, bagaimana caranya? Ya, dibuhul 3 kali ya. 1, 2, 3. Kemudian kita buhul dia. Kita matikan. Tuh, ini udah kuat. Sekarang saya gunting aja dari sini, tapi jangan terlalu pendek. Ini masih ada sisa dikit. Oke. Baru ke sini kodokannya. Ya, dirapatkan. Kemudian kita rapatkan lagi dengan tang. Nah, ini nanti ring yang besar akan saya tempelkan di sini, tapi sebelumnya saya akan membuat kembali ini ya, cangkang selnya ini atau cangkang tiramnya ini supaya bisa digantungkan di rantai tambahan. Rantai tambahan seperti biasa, saya akan mengguntingnya menjadi 15 cm, kira-kira segini lah ya. Tuh, segini cukup tuh, karena ini sebenarnya udah panjang dan diperpanjang lagi tadi oleh bandulnya. Ya seperti biasa ya, ini ada yang nahan, kemudian ini ada yang membuka. Tuh, itu sudah terbuka, tinggal kita lepas tuh ya. Nah sekarang kita masukkan ke sini dulu ke ring yang besar, karena ini untuk kalung jadi supaya lebih indah ya. Kita rapatkan kembali. Jangan lupa, saya pernah punya pengalaman, pernah copot karena ini kurang rapat. Oke. Ini untuk gantungannya atau untuk bandulnya ya. Seperti yang di sini, kita ulangi langkahnya kembali. Kita pakai tang bulat ini ya, untuk membulatkannya supaya dia terlihat indah. Jadi nggak perlu digunting-gunting lagi. Repot kalau misalnya ini dipotong-potong, lumayan ya motong kawat. Nah, nih. Sudah jadi begini, sudah bagus. Kemudian kita butuh rantai lagi untuk ditaruh di sini, tapi ini kegedean rantainya. Kita cari yang ukurannya sedang ya. Nah, ini ringnya atau rantainya tadi ukurannya lumayan, tidak terlalu besar. Kalau ini kan terlalu besar tuh. Beda kan ukurannya. Jadi kita akan menggunakan ini ringnya untuk menyatukan ke rantai tambahan yang sudah kita potong sebesar 15 cm tadi itu ya. Jangan lupa dirapatkan lagi dengan tang penjepit atau tang pemotong. Ini juga bisa dipotong untuk memotong rantai, ini juga bisa menjepitnya. Oke, tuh sudah manis ya, tuh udah terlihat cantik banget. Rantai tambahannya sudah selesai, tinggal sekarang kita satukan tadi ke kodokan yang sudah ada benang yang dibuhul di dalamnya. Nah, sudah masuk ke kodokan. Jadi ini ringnya kita rapatkan kembali. Kelihatan mewah ya karena ringnya besar dan gede nih, tebel. Jadi kalungnya jadi terlihat lebih mewah. Oke. Nih, satu sisi sudah selesai. Jangan lupa ini diratakan ke sini ya, supaya nanti sisi berikutnya bisa kita matikan lagi. Tuh, disusun-susun ya, supaya jadinya cantik. Tuh, aduh, udah rapi ya, sudah oke sisi kiri dan kanan. Baru yang di sebelah kanan saya ya, kita berikan perlakuan yang sama. Kita masukkan stopper mericanya. Nah, ini sudah dibuhul 3 kali. Jangan lupa, karena ini sisi yang
terakhir yang harus dibuhul harus ditahan dengan jarum supaya nanti dia pas mau dimatikan atau dibuhul paling akhirnya di mana. Ya, jadi ini jarum ini kan dia licin nanti. Tuh. Sudah ya, jangan terlalu ini juga terlalu ketat karena nanti jelek tuh. Ya, sudah ya. Berarti nanti akan kita gunting. Ini udah kuat. Oke, ini sudah kuat. Kita lepaskan jarumnya. Ya. Kemudian ini digunting. Beri sisa benang sedikit. Nah, baru ini dijepit. Jepit dengan tang penjepit. Jangan lupa untuk penyimbang di sebelah kanan saya ini, ya, kita juga akan menggunakan ring yang besar seperti ini supaya sama. Nah, ini dia ringnya. Jangan lupa ini kokot udangnya harus dipasangkan di sebelahnya. Jadi kita masukkan ke dalam kodokan. Nah, ini ringnya sudah dikuatkan supaya nanti dia tidak copot. Kokot udangnya juga sudah terpasang. Artinya kalung kita sudah selesai. Tuh. Cantik ya, cantik banget ini. Tuh. Saya jadi penasaran, pengen cepat memakainya. Tuh ya. Cantik sekali ya. Alhamdulillah. Tuh. Nah, sekarang kita bikin gelang. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Saya memakai ini tali yang elastis. Jadi biar cepat masangnya. Nah, ini senternya tetap harus 3 supaya dia seimbang antara kalung dan gelang. Nah, sekarang kita masukkan yang elastis ke dalam ini. Gelangnya, senternya sudah 3. Berarti kita harus beri selingannya kiri dan kanan. Sama ini dengan cangkang tiram yang warnanya pink salem. Jadi kiri kanan ya. Nanti kita ukur lagi seberapa cocoknya untuk dikenakan di tangan saya. Nah, untuk gelang ya, tadi saya sudah coba susun seperti ini 3, kemudian dikasih 1, ternyata jelek. Kenapa? Karena dia kotak-kotak, jadi pas di tangan itu jelek. Makanya saya cuman mengambil ini cangkang tiram yang persegi 4 ini, 1 sebagai senternya. Jadi ada senyawa dengan kalungnya. Kemudian sebagai pemanisnya saya mengambil cangkang tiram ini yang berbentuk kotak-kotak agak silinder ini. Sebelah kanannya 10, sebelah kiri 10. Tadi saya sudah cocokkan dengan ukuran tangan saya tuh. Nah, jadi nanti tinggal dikasih kodokan dan kokot udang. Nah, seperti biasa saya akan memberikan ini stopper merica. Kemudian ini kodokannya. Dan seperti biasa juga akan kita buhul menjadi 3 kali. Nah, ini gelangnya sudah jadi ya. Ini merupakan senternya yang kotak ya. Mutiara dari cangkang tiram. Kemudian ini ada bandulnya juga yang disambungkan ke sini. Dan pemanisnya mutiara dari cangkang tiram yang berbentuk silinder kotakan. Oke, selesai ya. Nah, ini kalungnya. Ini kalungnya. Kemudian ini rantai penyambungnya. Dan ini gelangnya. Oke, selesai sudah. Kali ini kita bersama-sama untuk merangkai kalung dan gelang dari cangkang tiram mutiara yang berwarna baby pink dan pink salem. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.